Christmas celebration. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal yang diadakan pada hari Minggu 14 Desember 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara,
Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita berfellowship. Hari ini kita merayakan sukacita Natal. JBI, wow, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Coba tengok kiri kanan saudara, kasih senyum, kasih salam minimal 5 orang. Katakan selamat Natal. Sukacita Tuhan mengalir melimpah di tempat ini. Kasih setia Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Biarkan pada pagi sore hari ini Bapak Ibu kita merasakan kasih Tuhan. Syukur bagi setianya. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi.
malam hari ini kami merasakan sukacita Natal. Roh Kudus hadir di tempat ini. Selamanya kasih. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Naikkan tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada kebaikan Tuhan, ada pintu yang baru dibuka. Sebab Tuhan haleluya, bahwasanya untuk selamanya kasih. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai katakan haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sing how great, come on, angkat tanganmu sembah. And how great is our God. With me, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang agung. Terpujilah nama-Mu, oh with me, how great. Kami melihat kemuliaan-Mu turun tercurah. How great you are. See how great is our God. See with me how great is our God. Oh, we'll see how great, how great. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan, akan penyembahan-Mu tinggi-tinggi di hadirat-Mu Tuhan. How great is our God. See with me how great is our God. Biarkan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Is our God. Lebih dahsyat lagi di dalam hadirat Tuhan. Come on, singer. Sukacita Tuhan. How great. Come on. It's our God. Sing with me, how great is our God. Kita tepuk tangan di atas kepala. Kita bersukacita atas kebaikan Tuhan. Allah kita besar. Is our God. Come on. How great you are. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all we see how great, how great, how great. Oh, we'll see, oh, we'll see how great, how great. And oh, we'll see how great, how great. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai. Is our hallelujah. How great you are. How great you are. Hallelujah. Kami memuji kebesaran-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, memberkati setiap kami. Dan pada hari ini kami merayakan Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami bersukacita, sukacita Natal ilahi tercurah bagi gereja-Mu di tempat ini, yang siap memuji, yang siap menyembah dengan sukacita Natal dari surga. Bersama-sama saya katakan amin. Haleluya, silakan Sekali duduk lagi berikan kembali. tepuk tangan yang terbaik buat Haleluya. Tuhan kita. Kita mau bersuka cita sore hari ini, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Yesus lahir membawa
Sambil tepuk tangan, come on. Oh nyanyi glory, glory. Nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi rayakan. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan. Mari serukan. Hey! Hey, hey! Oh Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Mari katakan, mari rayakan. Mari rayakan. Dan mari sambil angkat tanganmu katakan, mari rayakan dan nyanyi. Berikan tepuk tangan yang terbaik sambil sorak-sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, berikan salam kiri kananmu, katakan Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. haleluya, haleluya. Bersuka cita, haleluya. Pada sore hari ini, amin. Mana tangan-tangan yang bersuka cita, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi kita kasih tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kita merayakan kebaikan Tuhan. Kita merayakan kasih setia Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Lagu lama, tapi mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Raja Damai, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Kau baik Tuhan, Kau mengasihiku Tuhan, terima kasih. Oh Yesusku, katakan Engkaulah Raja Damai. Damai.
This is about you, God. Hati kami melimpah dengan syukur. Karena kami tahu Engkau telah mengerjakannya buat setiap kami. Tuhan, singkapkan buat kami lebih lagi Tuhan. Sehingga hidup kami gak biasa-biasa Tuhan. Dunia makin luar biasa. Tapi lewat pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Lewat revelation Lord. We know our nature Lord. We know our divine nature in you oh God. Terima kasih Tuhan. Kami cuma mau bilang. Bagimulah pujian. Bagimulah hormat kemuliaan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau adalah alasan kami bernyanyi. Engkau alasan kami berdiri. Engkau alasan kami merayakan di tempat ini. Enggak ada yang lain. Because of who you are. Because of what you did for us, Lord. It's all about you, God. Thank you, Jesus. Berbicaralah buat setiap kami, Tuhan. Kami bawa hati yang siap untuk menerima. Karena sebagaimana ada tertulis, Engkau sanggup memberikan kepada kami lebih dari apa yang kami minta dan doakan. Oleh karena roh-Mu dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Kami siap terima yang terbaik yang dari Tuhan. Bahkan kami mau katakan Tuhan keluar dari tempat ini. Kami enggak sama Tuhan. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus setiap kita yang bersukacita karena Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelumnya kita mau lihat video sebentar. Can you call it my victory? You go before, I know that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense. Leads me from the dry wilderness, and all I did was praise, and all I did was worship. Puji nama Tuhan. Sebagaimana judul khotbah pada Natal di tahun ini yang Tuhan taruhkan kepada saya, The Image of God or Imago Dei. Saudara, Natal bukan cuma sekedar pesta memperingati kelahiran Yesus. Tetapi kenapa Yesus lahir di dunia ini? Yesus lahir ke dunia ini untuk mengembalikan image Tuhan yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita yang telah dicuri oleh iblis. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 bahwa God created man in his image and likeness. Tuhan menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan seturut dengan gambar
dan rupanya, saudara. Saya tadi waktu menyiapkan firman Tuhan ini, saya nangis sendiri, saya teriak-teriak sendiri. Makanya tadi waktu pujian penyembahan saya nggak tahan, saudara. Kenapa, saudara? Saya percaya, saudara, sebentar waktu saudara mengerti kebenaran ini, saudara, kebenaran ini akan memerdekakan setiap kita. Bahwa hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa, tetapi hidup kita adalah hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, nanti kita baca ya, yang Kejadian 1 ayat 26 sampai 28-nya. Itu dikatakan, saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, itu kodrat ilahi ya, atau divine nature, the image of God. Yesus lahir untuk mengembalikan, saudara, tujuan ilahi di dalam hidup kita. Yesus datang untuk mengembalikan image Allah yang sudah dicuri di dalam kehidupan kita. Saya waktu renungkan dan waktu saya baca divine nature. Wow. Saudara, berjalan dalam kuasa supernatural. Saudara dan saya dijadikan Tuhan demikian. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, hal yang supernatural itu biasa. Tapi justru kalau kita gak pernah ngalamin hal yang supernatural, bilang kiri kanannya, itu baru luar biasa. Kita punya nature supernatural. Sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Nah, mengapa kita perlu memahami the image of God, perlu mengetahui the image of God, saudara ya. Bukan cuma sekedar khotbah yang kita dengar, tetapi benar-benar memahami kebenaran ini. Boleh bilang kiri kanannya supaya hidupmu gak sama lagi. Amin. Yesus mati buat kita tuh luar biasa loh, saudara. Untuk mengembalikan image-nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya mata rohani kita terbuka. Dan tahu hidup kita tuh punya tujuan ilahi. Kita lahir enggak kecelakaan. Kita lahir enggak kebetulan. Tetapi kita punya tujuan ilahi. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudara dan saya adalah rekan sekerjanya di dunia ini. Saudara, waktu saya baca dan saya renungkan, saudara dan saya dijadikan Tuhan for His glory and for His pleasure. Untuk kesukaannya Tuhan. Itu saudara dan saya ada. Untuk menyatakan kemuliaannya. Melalui kehidupan kita. Saya coba rangkum, saudara ya. Maaf kalau pakai bahasa Inggris, nanti saudara baca di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Bukan so Inggris-Inggrisan, tetapi bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat gitu ya. Biar kita kaya akan pengetahuan kita. Di sini dikatakan apa tuh, saudara? Kita dijadikan Tuhan for His pleasure. Kita dijadikan Tuhan untuk kesenangannya. Untuk apa, saudara? Di sini dikatakan, for the Lord take pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation. Saudara, Tuhan memuliakan, meninggikan orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang percaya dan menerima anugerah yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan buat setiap kita. Amin. Saudara, butuh kerendahan hati untuk menerima anugerah Tuhan. Walaupun kadang kita katakan too good to be true. Yes, it is. Ya, too good to be true. Yang namanya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita lihat Kejadian 1
ayat 26 sampai 28. Saya kok jadi suka banget sama ayat ini ya saudara ya. Karena ada begitu banyak revelation yang Tuhan singkapkan saudara. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tuhan ciptakan Adam and Eve, not Adam and Steve. Saudara ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ternyata Kejadian 1 ayat 28 ini saudara adalah the effect of the image of God. Adalah efek dari gambar Allah. God likeness di dalam kehidupan kita. Ini lagi banyak saya sampaikan terus saudara ya. Apa itu saudara, kalau di sini dikatakan Tuhan memberkati mereka, laki-laki dan perempuan, bicara tentang kesepakatan, bicara tentang berkat. Image-nya Tuhan ada di dalam pernikahan, amin. Ini juga bicara tentang yang namanya berkat, waktu kita bersepakat sama pencipta kita. Bahwa kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah saudara. Ini dikatakan beranak cuculah. Bahasa Inggrisnya fruitful. Boleh next gambar berikutnya. Fruitful saudara. Ini saya coba cari in Hebrew meaning saudara. Fruitful di sini saudara artinya saudara productive. Saudara, suami istri yang diberkati Tuhan pasti produktif, punya keturunan ilahi. Amin. Saya ingat anak saya Kai yang baru menikah. Dia pernah ngomong sama saya, mama tahu nggak? Menikah itu bukan cuma tentang legal sex. Menikah itu tentang punya keturunan ilahi. Gitu katanya. Makanya dia bilang, aku perlu memilih calon istri yang benar. Karena bagaimana istriku, aku akan bisa melihat bagaimana anak-anakku dididik oleh dia. Itu kata anak saya. Saya bilang, wow, dalam banget nih anak. Saya baru mengerti, saudara. Nah saudara, saya mau katakan saudara, waktu image Tuhan ada di dalam pernikahan kita. Image Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya pasti produktif. Amin. Enggak ada yang mandul, itu maksudnya. Amin. Karena apa? Itu efek dari image Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Mandul tuh bisa bicara pekerjaan, mandul tuh bisa bicara banyak hal. Amin saudara, bukan cuma anak, tetapi firman Tuhan katakan saudara ya, multiply di sini, saudara ya, fruitful di sini bicara tentang yang namanya produktif. Artinya saudara, Yesus datang kembali ke dunia ini, mengembalikan image Tuhan yang sudah hilang dari manusia, supaya manusia melahirkan generasi ilahi kembali. Amin. Saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian, karena salah persepsi dari pemimpin waktu melihat masuk ke tanah Kanaan mengintai, kami kayak belalang katanya. Salah persepsi yang 10, yang 2 benar saudara. 1 generasi hilang di padang gurun, gak masuk tanah perjanjian. Pemimpin bicara saudara dan saya. Amin. Pemimpin bicara gembala. Pemimpin bicara bapak. Pemimpin bicara kita semua. Kenapa firman Tuhan katakan kamu adalah kepala. Amin.
Kita semua dijadikan Tuhan untuk memimpin di dunia ini. Amin, saudara. Lalu di sini dikatakan apa lagi, saudara? Kalau tadi beranak cucu, lalu di sini dikatakan lagi bertambah banyak. Bertambah banyak tuh bicara apa? Multiply, abundance. Saudara dan saya punya kemampuan untuk melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara ingat cerita tentang talenta? Kalau kita bisa melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, itu karena efek dari image-nya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu punya kemampuan untuk itu. Amin. Melipat gandakan, saudara. Lalu apalagi di sini penuhi. Lalu katakan apa? Di sini fruitful, multiply, penuhi. Betul ya, saudara ya? Penuhi di sini bicara tentang yang namanya berkuasa dulu ya. Berkuasa di sini berbicara tentang yang namanya hilang. Oke. Berkuasa di sini bicara yang namanya replenish, complete. Saudara dan saya dibuat dengan image-nya Tuhan untuk menyelesaikan karya rancangan agung Tuhan di dunia ini. Amin. You make it complete. Kita rekan sekerjanya Allah. Salah satu contohnya, Tuhan bikin pohon. Saudara bikin meja, kursi, lemari. You make it complete. Itu adalah efek dari image of God di dalam hidup kita. Lalu apalagi di sini dikatakan, saudara? Taklukan. Ya, betul ya. Taklukan atau sabdu. Artinya Tuhan dari awal penciptaan. Tuhan tahu hidup di dunia tuh gak gampang. Makanya saudara dan saya dijadikan menurut rupa dan gambarnya. Sehingga dia berkata, kamu lebih dari pemenang. Amin. Apapun masalah, apapun tantangan yang kita hadapi. Tuhan bilang begini, because you have my image. You are more than conqueror. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Bilang kiri kanannya, kita gak takut sama masalah. Karena hidup di dunia ini masalah yang gak berhenti. Tapi yang kita takut kalau kita kehilangan image-nya Tuhan di dalam hidup kita. Ya kan? Karena kita punya image-nya Tuhan. Firman Tuhan katakan, we are victorious. Wow. Yang terakhir, dominion. Saudara, ternyata di dalam terjemahan bahasa aslinya tuh bukan dominion, saudara, tapi domain. Seperti Salomo. Saya tuh waktu tadi ngerenungin, saya gini sendiri. Wow. Kayak Salomo. Salomo tuh jadi besar, jadi luas kerajaannya, jadi banyak hartanya. Because of his wisdom. Because of God's wisdom. Betul gak saudara? Nah, domain di sini bukan seperti yang dunia katakan menaklukkan, otoritas, power. No. Tetapi domain di sini saudara bicara apa? Give solution to mankind. Memberikan solusi bagi dunia. Memberikan solusi bagi umat manusia. Seperti Salomo. Dengan hikmatnya dia menyelesaikan banyak masalah. Betul. Harusnya waktu ada anak Tuhan bilang kiri kanannya, kamu memberi solusi. Bilang lagi, kamu bukan bikin masalah. Ya, jangan ada anak Tuhan justru ada masalah. Tapi kita
kita adalah solusi bagi krisis, bagi permasalahan yang ada di dunia ini. Karena the image of God itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saudara, tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, saya percaya saudara Adam manifest God image melalui apa saudara? Dia dikasih Tuhan suruh beri nama binatang-binatang, ciptaan ya, yang Tuhan sudah jadikan saudara ya. Saudara, sekali lagi, the effect of God image in our life, kapasitas ilahi dan kemampuan untuk melihat bagaimana Tuhan melihat. Amin. Orang yang kehilangan image-nya Tuhan kayaknya jelek mulu, komplain mulu, negatif mulu. Tanda-tanda kehilangan image-nya Tuhan, negatif mulu. Tetapi orang yang memiliki image-nya Tuhan, mereka mampu melihat sebagaimana Tuhan melihat. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yohanes 10 ayat 10 katakan, nah ini, pencuri itu cuma mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang iblis curi? Dia mencuri image-nya Tuhan dari kehidupan manusia. Dari Adam yang pertama, saudara. Tuhan menjadikan manusia itu untuk berkuasa di bumi. Saudara, kalau agama berkata, ayo kita pergi ke surga. Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus bilang, surga turun ke bumi. Amin, saudara. Bahkan sedikit keluar dari sini kalau kita lihat ya saudara ya. Kita sering, mau ke surga. Iya, gak salah saudara. Tapi surga tuh cuma tempat transit. Cuma tempat sementara buat transit. Itu bukan tempat kita. Saudara dan saya dijadikan Tuhan untuk berkuasa dan memerintah di bumi. Transit sebentaran. Untuk apa? Bumi yang baru. Langit yang baru. Tubuh kemuliaan yang baru. Untuk bersama-sama dengan Kristus. Memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin. So, kalau hidup kita sekarang menderita dikit karena Tuhan, nothing. Kalau Paulus bilang yang aku hadapi ini nothing, kenapa? Karena dia tahu apa yang ada di depan sana. Lebih baik, lebih mulia di dalam kekekalan. Amin. Bilang kiri kanannya jangan nyerah sama yang sementara. Amin. Masalahmu sementara. Persoalanmu sementara. Tetapi firman Tuhan dan janjinya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, iblis mencuri. Saudara ya. Lewat tipu muslihatnya saudara nanti bisa baca di dalam Kejadian 3. Saudara ya. Dengan kata lain, Adam yang pertama, manusia yang pertama, telah menukar kemuliaan itu dengan kebohongan. Ya, Roma 1 ayat 20 sampai 23. Nih, saudara ya, firman Tuhan katakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sekalipun kita nggak bisa lihat Tuhan karena Allah adalah roh. Tetapi saudara dan saya dapat melihat Dia melalui ciptaannya. Amin. Saudara dan saya dapat percaya kepadanya oleh karena ciptaannya. Amin. Saudara, bahkan melalui hidup kita. Ngajak orang ke gereja susah, kecuali Natal. Susah. Ngajak orang nongki, mengopi, cepet. Ngajak orang ke gereja susah. Saudara, saya mau katakan kalau kita susah ngajak orang ke gereja, kita ini gereja.
Melalui hidup kita, orang lihat Tuhan. Melalui hidup kita orang kenal Tuhan. Melalui hidup kita orang ngalamin kasih dan kuasanya Tuhan. Melalui hidup kita. Amin, saudara. Jangan di gereja beda, di luar beda. Bilang kiri kanannya mesti sama. Ya. Jangan suka beda-beda gitu ya saudara ya. Lalu di sini dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, yang namanya kebodohan di dalam Tuhan tuh bukannya, maaf ya saudara, bukannya bego. Tuhan gak pernah ciptain kita bego saudara. Yang namanya kebodohan tuh gak ngerti perkara-perkara rohani. Itu katanya, artinya itu. Makanya kita perlu punya roh Tuhan. Jadi paham perkara-perkara yang rohani. Amin. Orang di luar sana katain kita apa? Bego, blow on, ngapain sih gitu. Buat dunia kebodohan saudara. Karena hati mereka gelap. Karena hati mereka bodoh, firman Tuhan katakan demikian. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dia pikir dia pinter. Kata Tuhan, enggak. Mereka hatinya telah menjadi gelap, sehingga mereka menjadi bodoh, sehingga mereka tidak dapat mengerti, mereka tidak dapat melihat hal-hal yang rohani. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Tuh burung-burung. Ya, mereka membuat patung, mereka menyembah lembu emas, betul? Mereka menggantikan, bahkan kalau saudara baca di ayat yang ke-25-nya, di sini dikatakan apa? They change the truth of God into a lies. Mereka menukar kebenaran dengan kebohongan. Waktu saudara dan saya mau percaya apa kata iblis, di mana dia berkata, lu gak bisa apa-apa, lu bodoh, lu bego. Saudara sedang menukar kemuliaan Allah, the image of God with the lies of the devil. Dengan kebohongannya iblis. Boleh bilang kiri kanannya, kamu dijadikan Tuhan luar biasa. Amin. Jangan tukar dengan kebohongan saudara ya. Saya dapat quotes ini. Next. Gambar. Nextnya lagi. Nah ini. Jangan memuliakan kuasa kegelapan. Do not magnify your problem. Do not magnify your sickness. Do not magnify your weakness. Amin. Kenapa? Tuh, jangan memuliakan kuasa kegelapan. Tuhan tidak menciptakan itu semua. Tuhan tidak memberikan itu semua. Jangan fokus pada itu. Semakin kamu fokus pada Tuhan, semakin nyata jalan-jalannya bagimu. Apapun yang kamu fokuskan, kamu membesarkannya dan memberinya kuasa. Whatever you focus on, you magnify it and give it power to it. If you magnify the lies, you give power to the lies. Wow, bilang kiri kanannya, muliakan Tuhan aja. Amin. Di saat kita takut, di saat kita khawatir, di saat kita gak ngerti, nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Kalau saudara nengok ke belakang, ini kita akhir tahun.
Which one you want to magnify? Mau hitung berkatnya Tuhan atau mau hitung masalahmu? Tuhan bilang, give power to His promise. Amin. Magnify His promise. Magnify His words. Amin saudara. Sekalipun kita belum dapat melihat. Saudara, Yesus datang ke dunia ini saudara untuk mengembalikan. Oh tadi ketinggalan, sorry. Bahkan Daud berkata begini loh saudara. Let us magnify the Lord. Daud tuh hidupnya banyak persoalan loh. Daud tuh hidupnya banyak peperangan loh. Tapi dia bilang gini, magnify the Lord more than his problem. Betul kan? Yesus datang mengembalikan apa yang iblis curi. Saya waktu baca ini saudara, nextnya dong, mana nih? Kok lemot? Nah, Amsal 6. Catat, ukir. Apa yang iblis curi? Ada tertulis, ada hukumnya. Dia harus mengembalikan, apa saudara? 7 kali lipat dari apa yang dia curi. No wonder Yesus bilang apa saudara? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow. Iblis harus kembalikan apa yang dia curi dari Adam pertama 7 kali lipat. Boleh bilang kiri kanannya, lu lebih luar biasa dari Adam yang pertama. Itu bukan kata saya, itu kata firman. Amin. 7 kali. Dia harus mengembalikan. Maka Yesus tulis ini satu ayat lagi. 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, apa saudara? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus berjalan keliling, melepaskan orang yang dirasuk setan, menyembuhkan orang yang sakit. Betul? Bilang kiri kanannya, itu your divine nature. Wah. Firman Tuhan bilang, balikin 7 kali. Bilang kiri kanannya, mungkin kamu belum baca aja. Catat, saudara. It is written. Saudara ya. Oleh karena itu, saudara, Yesus berkata, Jesus reveal the Father. Karena kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena Bapa dan aku satu. Dan sekarang dia, roh yang sama ada di dalam saudara dan saya yang sudah lahir baru. Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Amin. The image of God. Oleh karena itu saudara bisa lihat saudara. Roma 8 ayat 19. Dengan sangat rindu. Wow. Dengan sangat rindu. Seluruh ciptaannya menanti-nantikan anak-anak Tuhan, saudara dan saya manifest His image. All creations waiting for you to manifest His image, His glory through you. Tepuk tangan buat Tuhan. Masa sih Bu Ola? You are what you believe, but that is written. Ada tertulis.
Saya nih backgroundnya pendoa, dulu sering banget, seneng banget pakai quotes, ikut Tuhan tuh ngeflow. Makanya ada lagu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Padahal ikut Tuhan gak ngeflow. Hidup di dalam Tuhan tuh adalah hidup di dalam kepastian. Karena semuanya, segala sesuatunya ada tertulis. Bilang kiri kanannya, baca yuk Alkitabnya. Supaya tahu saudara. Amin. Yang terakhir ini ayat udah sering didengar, sering dibaca, sekarang baru ngerti. Christ in me, Christ in us is the hope of glory. Allah di dalam kita, His image in us, through us adalah pengharapan dari kemuliaan itu sendiri. Wow, amin. Saudara, saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan ini. Jangan ada dari kita yang kehilangan the image of God karena menukarnya dengan kebohongan. Waktu iblis bilang, kamu gak bisa, kamu miskin, kamu gagal, kamu jelek. Engkau menukar kebohongan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Bilang kiri kanannya jangan mau dicuri. Amin. Dan bahkan kalau pernah sempat dicuri, ada tertulis iblis harus mengembalikannya 7 kali lipat. Biarlah Natal ini boleh apa ya? Boleh membangkitkan pengharapan kita. Damai, sejahtera, sukacita kita. Ini semua nih makanya dihias-hias. Tadi saya baru kenapa semua dihias-hias, pohon semua kalau dihias-hias. Karena seluruh bumi harus bersukacita untuk kedatangannya. Di mana dia mengembalikan apa yang telah dicuri oleh iblis. Amin saudara. Biarlah setiap kita boleh hidup tidak sama dengan dunia. Tapi kita hidup. Apa kata Tuhan? Kendala ada, tantangan ada. Tetapi sebagaimana ada tertulis, bangkit dan menjadi teranglah. Sebab terangmu telah terbit. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Kita boleh naikkan satu pujian. Mana nih tim PW bantuin Tante Ola dong. Saudara, kita naikkan pujian ini sebagai respon kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nyanyi untuk Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Amin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter,
kejadian kami dahsyat dan ajaib. We are so precious, Lord. Terima kasih Engkau datang buat kami. Kami adalah alasan Engkau datang ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bilang, kalau Allah ada di pihak kami, siapakah yang boleh jadi lawan kami? Kami mau mengakhiri 2025 dengan penuh sukacita. Karena kami tahu siapa kami. Dan kami memasuki tahun 2026 dengan penuh ucapan syukur. Karena Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang ada di pihak kami. Bukan cuma menyertai, di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama katakan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Melihat tangan-tangan yang diberkati pada malam hari ini, puji nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam candlelight service. Dan dalam candlelight service kali ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak menggunakan lilin, tapi Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan flashlight dari handphone masing-masing sebagai pengganti lilin. Dan kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Zibora Pardede, Oh Holy Night. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Saudara. The stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices. A night divine, a night when Christ was born. A night divine, a night divine. Sweet hymns of joy in grateful cause we raise we let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, so praise His name forever.
Selanjutnya kita akan masuk dalam candlelight service. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Pastor Iwan Wijaya selaku gembala di tempat ini. Pastor Jeki Mailoor, Bapak Robert Kudaling sebagai divisi pengajaran, Bapak Patar Sihaloho, divisi pelayan jemaat. Kami mengundang Bapak Icang Darmantara sebagai divisi doa, Bapak Theodorus Pangemanan sebagai divisi kolektan, Bapak Ferdinando Panjaitan perwakilan divisi media, Bapak Rian perwakilan jemaat, dan Bapak Seo perwakilan jemaat. Kami mengundang untuk pelayan Tuhan yang disebutkan untuk maju ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menyalakan flashlight dari handphone Bapak Ibu Saudara masing-masing. Bapak Panando bisa menyalakan lilin. Bapak Jeki Mailoor untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih dengan firman-Mu kami ngerti bahwa Engkau mengembalikan kami menjadi image anak-anak Allah yang luar biasa. Dan kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu yang terus Kau kerjakan dan limpahkan di dalam setiap hidup kami. Sehingga kami hanya mengerjakan kemenangan lepas kemenangan. Sebab Engkaulah yang berkarya di dalam setiap hidup kami. Tuhan terima kasih untuk pemberian yang ajaib dan luar biasa. Karena kami tahu setiap pemberian yang Kau berikan bagi kami. Agar kami semakin hari semakin sayang. Kami semakin cinta. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar dengan pemberian-pemberian-Mu. Tapi kami sayang dengan Engkau sang pemberi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Pakai gereja ini untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai Pastor Ol lebih heran, lebih ajaib lagi. Pakai Pastor Iwan di dalam pengembalaan dan seluruh tim yang ada. Ikat mereka semua dengan tali kasih-Mu. Tarik mereka dengan tali kesetiaan. Karena di tengah kerukunan yang ada, maka pasti Tuhan memberkati dan mengarahkan setiap jiwa-jiwa untuk datang dan beribadah di tempat ini. Sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau menyiapkan yang terbaik. Lewat persembahan kita berikan dengan sukacita.
karena Tuhan sumber berkat kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik, kembali kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami merayakan Tuhan Yesus di kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memberkati Tuhan. Kami akan memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Sucikan, kuduskan persembahan kami. Kami percaya Tuhan akan menjadi dupa yang harum dan hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi bersama saya katakan amin. Selamat memberi. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts of old like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with a light, yeah. Fill us with a light, oh, fill us with a light of day. Yang bersuka cita, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Joyful, joyful, sama-sama kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts that fall like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the cloud of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts that fall like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the cloud of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Light of day. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pengumuman. Puji nama Tuhan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 21 Desember 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Agung Wijoyo. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens.
Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. No longer I am chained because of Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah pada sore hari ini. Amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Hosanna, oh in the highest, let our King be lifted up. Keluarga yang ada di tempat ini bisa bergandengan tangan. Kalau suami istri sama anak bisa gandengan tangan Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan bahwa hari-hari hidup kami dan keluarga kami akan mengalami hari-hari surgawi di bumi ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah bakulmu, adonanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak mantu cucu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata engkau akan naikkan bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab engkaulah gembala kami yang baik. Engkau yang selalu menuntun kami. Engkau yang selalu menyegarkan jiwa kami. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami. Sehingga kami bisa melihat Tuhan di penghujung tahun ini. Firman-Mu berkata bahwa kami lebih dari pemenang. Apapun setiap keadaan kami. Firman-Mu berkata bahwa kami adalah lebih daripada pemenang. Sebab kami adalah mahakarya-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berharga dan mulia ya Tuhan. Kami sungguh dikasih dan dicintai Tuhan. Dan kami melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kami. Dari awal Januari sampai penghujung tahun ini. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Firman-Mu berkata sekalipun kami jatuh takkan sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami merayakan kemenangan bersama dengan Engkau. Karena kami mengerti identitas kami, gambaran kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat Ibu Ola yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau terus bawa dia semakin lebih dan semakin lebih tinggi ya Tuhan. Diberkatilah Gereja GBI Wow ini Tuhan. Semua orang-orang yang datang di tempat ini. Kami mengalami kesembuhan. Kami mengalami kemenangan. Kami mengalami kekuatan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan berkat untuk kota kami, untuk bangsa kami. Kami memberkati semua pemerintahan yang ada di bangsa ini. Damai Natal ada atas Jakarta Tuhan. Ada atas Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan semua yang memerintah di bangsa ini. Hikmat-Mu turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita,
Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan salam kiri kananmu dan katakan Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Tahun baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad.